Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini admin Tanfan akan membahas sebuah film bergenre horor supranatural dengan judul Case 39. Film ini mengisahkan seorang wanita yang sedang menyelidiki kasus seorang anak yang sepertinya ia adalah korban kekerasan dari orang tuanya. Namun ada sedikit kejanggalan di sini. Penasaran seperti apa filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Emily, seorang wanita yang bekerja di kantor sosial setempat. Di sana ia terlihat berbicara dengan sebuah keluarga dengan anak mereka yang bernama Diego. Anak mereka si Diego ini suka berkelahi di sekolah yang mengakibatkan temannya masuk rumah sakit. Emily pun meminta Diego yang diketahui selalu mabuk-mabukan untuk merubah sikapnya agar ia bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya juga. Setelah menangani keluarga tersebut, ia terlihat masih sibuk karena ternyata ada 38 kasus yang ia tangani sekarang. Namun belum juga selesai, atasannya yang bernama Wayne langsung memberikannya kasus baru, yang berarti sudah ada 39 kasus yang ia tangani sekarang. Ia sempat keberatan, namun karena desakan akhirnya ia pun menerima kasus ini. Terlihat di kasus ke-39 itu adalah seorang anak kecil yang bernama Lily. Setelah membaca kasusnya, Emily pun segera melakukan kunjungan ke rumah keluarga Lily. Di dalam sana, Emily disambut Margaret yang langsung mempertemukannya dengan Lily. Di sebuah ruangan mereka mulai mengobrol dan membahas tentang Lily yang dilaporkan kalau Lily ini ditelantarkan oleh Edward dan Margaret sebagai orang tuanya. Sayangnya kedatangan Emily tidak disambut baik oleh Edward yang hanya menatap Emily terus-terusan. Di esok harinya, Edward dan keluarga datang ke kantor sosial dan bertemu dengan Emily dan Wayne. Di sini, Edward mengatakan kalau sebenarnya mereka sangat menyayangi Lily dan tuduhan yang ditujukan ke mereka adalah salah. Sementara Lily memperlihatkan wajah ketakutannya di depan Emily yang kemudian membuat Emily yakin kalau Lily sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, Emily mencoba mendatangi Lily di sekolah dan di sini Emily terus membujuk Lily untuk mengatakan sebenarnya apa yang terjadi. Sampai pada akhirnya Lily pun mulai terbuka dan mengatakan kalau dia selalu dikasari oleh orang tuanya dan bahkan orang tuanya berkata bahwa ia akan dikirim ke neraka. Lalu Emily membawa Lily kembali ke dalam ruangan Wayne untuk mengatakan apa yang sebelumnya dia katakan. Namun di saat itu juga, Lily melihat Edward menatap ke arahnya dan hal itu membuat Lily berubah pikiran dan tak berani mengatakan kebenaran itu di depan Wayne. Emily kemudian mendatangi temannya yang seorang polisi bernama Mike dan maksud tujuan Emily di sini untuk meminta bantuan agar Mike mau membantunya menyelidiki kasus Lily. Di hari selanjutnya Emily kembali menemui Lily yang baru saja pulang sekolah dan Emily sempat memberikan nomor handphonenya jika terjadi sesuatu kepadanya. Di malam harinya, Emily yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari Lily yang terdengar sedang ketakutan. Mengetahui kalau Lily sedang dalam bahaya, Emily pun bergegas ke sana. Di tengah perjalanan, Emily sempat menelepon Mike untuk segera ke rumah Edward. Sementara di sisi lain, Edward menggendong Lily yang tertidur dan berencana memasukkannya ke dalam oven. Tiba-tiba Lily terbangun dan melakukan sedikit perlawanan. Tak lama kemudian Emily pun sampai dan langsung bergegas ke rumah Edward. Tentu saja pintu rumah itu terkunci dan mengharuskan mereka untuk mendobrak pintu itu. Setelah berhasil masuk ke dalam, Emily pun bergegas mencari dan menemukan Lily di dalam oven yang kemudian langsung dia tolong. Sementara Edward dan Margaret tak diam begitu saja dan mencoba menyerang mereka hingga pergelutan pun tak bisa dihindari. Akibat perbuatannya, Edward dan Margaret pun disidang dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara, Lily yang sudah mulai pulih dibawa Emily ke tempat penampungan anak-anak. Di sini Lily sempat memohon agar dia bisa tinggal dengan Emily karena mengingat dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi sayangnya, Emily tak bisa mengabulkan permintaan Lily karena beberapa alasan.
Pada malam harinya, Emily terus memikirkan permintaan Lily, dan hal itu membuat Emily berubah pikiran dan berusaha meyakinkan beberapa dewan untuk bisa tinggal bersama dengan Lily sampai dia mendapatkan orang tua asuh yang baru. Untungnya usaha Emily tak sia-sia dan berhasil membawa Lily untuk tinggal bersamanya. Bathroom, kitchen. Singkat cerita, pada suatu hari, Emily mendapatkan kabar kalau anak yang bernama Diego, yaitu anak yang di awal tadi ternyata sudah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Karena hal itu, Emily mendatangi Mike yang berada di TKP untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Emily merasa ragu dan tak percaya kalau anak 10 tahun bisa melakukan hal itu. Kemudian mereka mendatangi Diego untuk menanyakan kejadian itu. Tapi di sini Diego hanya menangis terseduh-seduh. Di sebuah restoran, Emily dan Mike kembali membahas tentang kasus Diego, dan di sini Emily menjadi terkejut ketika Mike berkata penyidik menemukan panggilan telepon di malam kejadian yang berasal dari rumah Emily. Karena hal itu, Emily dan Mike mencoba menanyakan kejadian itu ke Lily. Di sini Lily pun bersumpah kalau dia tidak menelepon Diego di malam itu. Di esok hari, Emily mendatangi Diego dan menanyakan pertanyaan yang sama. Sebaliknya, Diego malah mengakui kalau benar Lily menelponnya pada malam itu. Diego. Di dalam sebuah ruangan, Lily sudah bersama Doc, seorang psikiater yang juga sahabat dari Emily. Di sini Doc mencoba menanyakan apa yang ditakutkan Lily, tapi Lily menjawab kalau dia tidak takut dengan apapun. Bahkan Lily mulai bertingkah aneh dan kembali bertanya dengan Doc tentang ketakutannya. Dan Doc berkata kalau dia takut dengan lebah. Ketika di rumah, Doc tiba-tiba mendapatkan panggilan misterius yang hanya mengeluarkan suara tidak jelas. Setelah beberapa saat, Doc mulai merasakan sakit di telinganya. Ketika Doc memeriksanya, seekor lebah muncul dari dalam telinganya. Tak sampai di situ, Doc kembali dibuat semakin menggila ketika ratusan ekor lebah mulai mengganggunya. Dan sampai pada akhirnya Doc pun harus tewas saat itu juga. Emily pun sangat sedih ketika mendatangi upacara pemakaman Doc, dan di sini Emily mulai curiga dan menjaga jarak dari Lily. Ketika di kantor, Emily secara diam-diam mengambil berkas Edward dan membuka sebuah amplop yang berisi kaset yang merekam pengakuan Margaret tentang Lily yang sebenarnya. Di sini pun diketahui kalau Lily ternyata jelmaan dari iblis. Waduh. Karena menurut Margaret semua keluarganya tiba-tiba meninggal begitu Lily lahir. Karena dari itu, Emily pun menemui Edward di penjara untuk mengetahui lebih banyak tentang Lily. Edward berkata kalau sudah dari lama Lily mengincar Emily untuk menjadi orang yang merawatnya. Bahkan Edward juga memberitahukan kalau sejak dari lahir Lily sudah membawa jiwa seorang iblis. Mengetahui itu, Emily pun melepas semua telepon di rumahnya dan menyembunyikan di dalam gudang agar Lily tak bisa menghubungi dan meneror orang lagi. Ketika Lily pulang, Emily pun bertingkah seperti biasa dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di grup konseling, Emily melihat Lily sedang berbisik dengan temannya dan hal itu membuat Emily menjadi panik dan menarik Lily secara paksa untuk pergi dari sana. Karena dari itu, Emily pun memastikan kalau Lily tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Lalu Lily pun bertingkah aneh dan membuat Emily berhalusinasi di dalam lift. Emily yang berada di kantor didatangi Wayne yang memberitahukan kalau ada panggilan telepon untuknya. Ternyata panggilan itu dari Lily dan seketika Emily menutup panggilan itu
Dan di saat itu juga Emily pun menyadari kalau kantornya sudah sepi. Emily pulang ke rumah dan mulai mengabaikan Lily yang masih bersikap manis kepadanya. Pada tengah malam, Emily mulai ketakutan ketika Lily memaksanya untuk keluar dari kamar. Sampai saat dimana Emily dibuat terkejut ketika Lily tiba-tiba muncul dengan wajah yang menakutkan, dan tentu saja Emily pun berlari untuk menyelamatkan diri. There is nobody out there. Esok harinya, Emily kembali mendatangi Edward untuk mencari cara menghadapi Lily, dan Edward pun berkata kalau membunuh Lily adalah satu-satunya pilihan Emily. Tapi rupanya itu bukan hal yang mudah karena diketahui kalau Lily hanya bisa dibunuh ketika dia sedang tertidur. Dan masalahnya Lily hampir tak pernah tidur. Ketika di rumah, ternyata Lily tahu kalau Emily sudah mendatangi Edward dan Margaret. Sementara di sisi lain, Margaret mulai berhalusinasi dan membuat dia menjadi gila. Begitu juga dengan Edward yang tiba-tiba kehilangan kendali dan akhirnya membuat dia kehilangan nyawanya. Emily sudah berada di rumah Mike dan di sini mereka menemukan sebuah petunjuk baru yang ternyata Lily sudah menggunakan ponsel Emily sebelum kematian Doug. Di sini Emily juga berkata kalau ia harus membunuh Lily untuk menghentikannya, dan Mike pun berjanji akan membantu Emily melakukannya. Setelahnya Emily sudah sampai di rumah dan menemukan beberapa foto yang sudah berserakan di rumahnya. Sementara Mike yang berada di mobil tiba-tiba diganggu anjing yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawanya. Tak berapa lama Emily pun terkejut mendengar kematian Mike, dan karena dari itu Emily langsung mendatangi dan mengusir Lily. Tapi sayangnya ternyata Lily lebih galak dan membuat Emily menjadi takut. Emily pun masuk ke dalam kamarnya dan mencoba menahan pintu dengan beberapa barang. Tak berapa lama Lily pun datang dan berusaha untuk membuka paksa pintu kamar Emily. Emily yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di bawah kasur, dan dikarenakan sudah terpojok, Emily pun bertanya apa yang diinginkan Lily. Lalu Lily pun berkata kalau dia mau Emily menyayanginya. Tentu saja Emily pun terpaksa mengiyakan permintaan Lily agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Emily mulai membuatkan minum untuk Lily, dan tak lupa Emily juga mencampurkan obat tidur ke dalam minuman itu. Ketika Lily sudah meminum minuman itu, Emily langsung mengambil jerigen bensin dan membakar rumahnya sendiri. Tak lama setelahnya, tiba-tiba Emily terkejut ketika melihat Lily berada di antara kerumunan orang-orang yang seketika membuat Emily terdiam tanpa kata. Singkat cerita, Emily kemudian mengendarai mobilnya dan terlihat sedang bersama dengan Lily. Dan terlihat di sini Emily hanya bisa diam ketika Lily terus mengganggunya dengan cerita masa lalu Emily dengan ibunya. Sampai pada akhirnya Emily pun sudah bisa mengatasi ketakutannya, yang kemudian membuat Emily nekat memacu mobilnya dengan kencang dan masuk ke dalam sungai.
Melihat ada kesempatan, Emily mencoba melarikan diri, tapi sayangnya tiba-tiba Lily langsung memegangnya. Dan tentu saja pergelutan pun terjadi di dalam air yang akhirnya dimenangkan Emily. Emily pun akhirnya keluar dari dalam sungai, sementara Lily pun lenyap tenggelam ke dalam sungai itu. Lalu film pun berakhir. Oke. Aduh. Oke, jadi gimana menurut kalian alur film kali ini? Apakah antum-antum sekalian terkecoh dengan kepolosan Lily? Sama, saya juga tidak. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih kembali.